pada akhirnya pada saat itu saya nilai memang benar, nggak salah. Penilaian saya itu satu, pasti dia ada maunya ini. Dengan secara tingkah dia itu memang benar-benar kelihatan untuk dia menikmatin itu, dan juga dia kayak Menikmatin apa? ya kayak seperti dia itu ya ini. Oke, pertama kali kita mau kenalan dulu. Iya. Siapa? Namanya siapa? Nama saya Lisa. Lisa. Iya. Nama panjangnya apa? Nama panjangnya Lisa Adriani. Lisa Adriani. Adrian. Tinggalnya sekarang di mana? Kalau sekarang itu di dekat Taman Rimba. Sudah lama di situ? Sudah setahun setengah. Iya. Jadi di situ tinggal sendiri atau gimana? Tinggal sama kakak, kadang sama keluarga, sama mama. Cuman kalau aslinya nggak tinggal di. Aslinya dari mana? Aslinya dari Rantarasau. Oh, desa Rantarasau ya. Berapa jam perjalanan? Bisa kurang lebih 3 jam, 4 jam. Kalau naik mobil 4 jam. Buat teman-teman yang dari Rantarasau, mungkin ada yang kenal kali ya, iya kan? Iya. Sering di sana ya, sering balik. Jarang juga, dari selama setahun setengah itu jarang pulang juga. Waktu itu ada kendala kerjaan. Juga kadang kalau pulang juga cuman ngeliatin orang tua, dan juga ibaratnya gimana, orang tua itu sendirian di rumah. Oh. Jadi udah lama di perantauan berarti ya? Lama di perantauan, dari sudah lulus nikah sampai ibaratnya kayak mana nggak bisa sekolah lagi karena keluarga itu ya mungkin kurang mampu untuk biayain anaknya. Oh, jadi merantau dari umur berapa? Dari ke Jambi ya? Iya, ke Jambi. Ya, juga di mana-mana. Dari umur sekitaran 15 tahun. Dari umur 15 tahun sudah Itu merantau jauh. di mana? Di Lampung. Ya, di Batam, banyaklah pengalaman yang udah dilaluin. Itu SMP. Iya, dari SMP. SMP itu belum lulus aja udah ibaratnya udah keluar. Keluar ya. Ya. Selain di Lampung? Selain di Lampung juga pernah ke Batam, juga pernah ke Kota Baru, ke Pekanbaru sama Muara Bungo. Mungkin kalau pengalaman merantau si siapa Lisa ya? Ya. Si Lisa ini udah banyak ya, udah menjelajah ke daerah, ke mana-mana gitu kan. Berarti pengalaman hidup dan kedewasaan itu tumbuh dari situ, ya kan? Beda sama orang yang selalu di rumah, lulus SMA, habis itu nikah dan di rumah nggak kemana-mana gitu. Iya, itu namanya ya anak mandiri juga karena keadaan. Mungkin kalau orang lain, kalau orang punya itu bisa jadi dia nggak sekolah pun bisa di rumah atau dikasih kerjaan oleh papa mamanya. Karena kita dari keluarga susah, ya kita juga bisa, mana tahu bisa membantu orang tua, keadaan orang tua dan kebutuhan kita. Tapi Lisa menikmati nggak kehidupan yang pernah dijalani itu? Atau merasa kok aku tuh kayak gini, orang lain nggak ngerasain seperti yang aku rasain gitu? Iya, pernah. Cuman kayaknya sih banyak rintangan yang udah dilaluin dan udah ditempuh juga. Jadi biasa aja ya? Jadi biasa aja, kayak kita udah hidup sendiri aja udah relax dan bikin kita bahagia. Kalau merantau di tempat orang itu susah senangnya itu gimana? Susah senangnya kadang tergantungan omongan dari
dari wilayah situ. Itu susahnya di situ sih, kayak tetangga gitu yang suka ngomongin kita. Di mana? Di dalam kota nih? Iya, di dalam kota. Oh, gitu. Terkadang di dalam kota itu kan beda-beda wilayah sih kalau menurut aku. Karena nggak semua orang sama sifatnya. Kadang yang ada yang ngurusin urusan kita, kadang ada yang masa bodoh dengan urusan kita. Karena kita menjalankan sesuatu itu berdasarkan keadaan kita kan. Iya. Ya kan? Mereka nggak ngerasain itu gitu. Iya, betul. Biasanya kayak gitu. Karena mereka nggak bakalan bisa ngerasain dan jadi kita. Jadi hanya sebatas menilai, melihat gitu kan. Benar sekali. Jadi beda. Kalau kita di posisi mereka juga biasanya sama yang kita Ya. lakuin. Kayak gitu. Cuman nggak semua orang kok, itu beda orang. Enak hidup di Jambi, enak gak sih? Enak hidup di kota daripada di kampung. Oh, enak di kampung ya. Tapi maksudnya di Jambi dengan daerah Lampung atau di luar kota lah, luar kota Jambi. Kalau Di Jambi enak nggak sebenarnya di Jambi nih? di Jambi ini sebenarnya enak sih, karena nggak terlalu jauh dari tempat kelahiran kita. Oh, bisa jenguk orang tua kan? Ya bisa pulang gitu, ngejenguk orang tua. Kalau jauh sih kayak di luar kota sih menurut aku nggak bisa juga, kita mau sesusah apapun. Contoh dalam keadaan kita di sana mempunyai teman yang ibaratnya nggak suka dengan kita, juga jauh dari keluarga. Oh, Itu gitu. kayak merenungi banget gitu, merenungi nasib kita. Siapa yang ngebantu kita, belum tentu kita ketemu dengan orang yang baik. Susah senang memang harus memperkuat diri gitu kan? Iya, kita juga ya kalau ada apa-apa juga kita bisa ngubungin keluarga. Dan juga ibaratnya jangan sampai kita jauh-jauh dari tempat kelahiran kita ataupun jauh dari keluarga. Kalau menurut aku yang penting kita dekat dari keluarga, jadi seolah-olah kalau kita sakit, kalau dalam keadaan kita susah, kita bisa minta tolong dengan keluarga, karena keluarga yang selalu ada dibandingkan teman. Tapi kalau seandainya keluarga kamu yang ngebutuhin kamu, Itu udah pasti dengan yang aku jalani untuk sekarang. kan kamu yang merantau kan? Iya, Cari uang ibaratnya. iya. Kan? Ibaratnya saya merantau, saya yang mencari uang. Ya, terkadang kita juga punya kebutuhan kita sendiri. Ya, yang mereka nggak tahu sebenarnya. Iya. Kadang orang kalau ini anaknya merantau di tempat orang misalnya, orang yang di rumah itu ngerasa yang di perantauan ini banyak uang gitu kan. Iya, mungkin kita masih berguyur, masih mulai berusaha ya, belum tentu juga ya, kecuali kita memang benar-benar sudah sukses gitu kan. mungkin kiranya mereka, kita juga merantau pasti kita banyak uang. Dan sebenarnya kalau mereka tahu, kalau mereka menjadi kita, mungkin dia bisa memahami seperti apa keadaan kita untuk sekarang. Jadi kalau untuk sekarang, kalaupun ada, saya pun juga ibaratnya ngebantu orang tua. Dan ibaratnya ngebantu dari kakak atau abang saya gitu. Karena pengalaman dari teman-teman itu memang keluarga itu memang sebenarnya apalagi kalau di desa itu memang butuh banget untuk disupport sama kita yang muda yang lagi di perantauan sih. Iya, benar sekali. Memang benar. Jadi kalau kita kadang kita nggak ada ngasih sesuatu kiriman misalnya ya, itu kadang mereka juga dikira kita lupa. Padahal kita juga mempunyai kebutuhan yang mungkin besar juga gitu loh ya. Alhamdulillah dari keluarga saya sendiri itu nggak ada pernah menuntut. Ataupun kayak seperti orang tua saya ibaratnya minta kiriman dari anaknya, apa dia seolah-olah mengandalkan anaknya gitu. Apalagi kalau untuk sekarang ini anaknya pada tuntas semua, ibaratnya menikah semua gitu. Jadinya ya terkadang sebenarnya tergantung anaknya sih yang ingat dengan orang tuanya atau enggak gitu. Contoh ya, kalau di perantauan itu kan kita di perantauan orang itu hidup keras gitu. Ibaratnya ya semua itu tergantung pintar-pintar kita gitu. Karena beda orang beda juga sifat dan karakternya. Contoh kadang orang ada betah di perantauan orang, kadang enggak gitu. Itu contoh.
Jadi yang betah di perantauan itu adalah orang-orang yang kuat sih sebenarnya. Ya, orang yang kuat, orang yang tegas, dan orang yang bisa hidup sendiri dan melalui kesehari-harian dia. Juga ibaratnya dari segi dia merantau dari dekat itu bisa jauh gitu kita merantau dari luar kota. Karena apa ya, ibaratnya kita ngerasain sendiri lah di kota ini, kita kehidupan keras apalagi nggak ada saudara ya. Iya, benar sekali. Kita ada masalah ya kita selesaikan sendiri. Iya, Itu kita yang selesaikan bikin sendiri. yang bikin kita itu jadi dewasa ya. Ya kan? Jadi kalau hidup di perantauan orang itu kita juga harus tegas, kuat, dan ibaratnya selalu menyupport diri sendiri. Karena kalau kita nggak percaya diri, kita mau merantau pun kemana kita bakal pulang. Tetap kita nggak ada betah di daerah ini gitu. Tapi kalau misalnya nih kita ngerasa di desa ini lagi kita mau kerja apa di situ misalnya ya, Iya. ya kita lebih baik bertahan di kota gitu kan. Bertahan di kota itu semua tergantung dari orangnya. Terkadang kita beda-beda orang juga beda-beda sifat. Itu semua tergantung. Kalau menurut saya pribadi sendiri, itu saya lebih baik kita ya jalani hidup di kota. Kalau kita sudah di kota, Sudah menikmatin ya. ya menikmatin. Jadi ibaratnya kita betah nggak betah, kita punya masalah nggak punya masalah, juga kita harus bertahan. Karena dimana kita yakin di situ kita akan meranjung kesuksesan kita sendiri. Kalau orang merantau itu di awal mungkin setahun pertama itu bakal ngerasain susah dulu sih biasanya kan. Iya, sebenarnya dari awal bulan kita ngerasain susah. Kita juga ibaratnya pasti ada dong yang ngerasain kayak saya pernah kerja di ini terus tuh nggak betah, kita pengen ganti posisi kerjaan. Ya itu kita sendiri lah yang nyetir diri kita kan. Iya, itu Kamu ada pesan nggak untuk anak-anak yang lagi di perantauan, misalnya dari si kerjaan dia kesulitan atau semua hal lah ya, di perantauan tuh banyak penderitaan kadang orang tuh kalau nggak. Iya, benar sekali. Coba kasih pesan ke mereka yang lagi di perantauan. Jadi gini ya teman-teman, sebenarnya kalian juga harus bisa melalui kerjaan di luar sana yang ibaratnya kalian tempat kerja untuk sekarang. Itu kalian juga harus kuat karena kita kerja ikut orang, bukannya kita bisnis sendiri. Dan juga kita juga harus bisa mengingat keluarga, karena buat menyemangati diri kita sendiri. Contoh dari orang tua terpenting, dan jangan lupa kita juga berdoa untuk di sana, dan juga kita sebelum merantau juga kalau bisa ibaratnya minta doa restu dari orang tua, baru kita bisa merantau dan pergi kemana-mana. Itu menurut saya pribadi sih. Ya contoh, kalau dalam yang saya lalui selama ini saya kerja itu memang keras, hidup di kota. Hidup di kota keras, cuman semuanya tergantung pada diri kita sendiri. Yang penting kita yakin dan kita semangat buat keluarga kita, buat orang yang udah melalui ibaratnya kayak teman juga, ibaratnya support dengan kita, itu udah makasih. Tapi ada juga sih tergantung temennya. Kita jangan sampai salah pilih teman sih sebenarnya. Semua dari pergaulan sih ada teman yang brengsek juga ada. Dan juga temen cowok apa cewek? Cewek cowok. Cewek cowok ya. Cewek cowok. Ya brengsek. Kalau cowok brengseknya gimana? Kalau cowok itu brengseknya ya mungkin yang sudah saya laluin itu seperti dia dekat dari kita, dan seolah-olah kita tahu posisi dia, dikiranya kayak mana ya, kita suka sama dia, padahal kita nggak suka. Kita ibaratnya lebih kita menganggap teman daripada pacar gitu. Cuman mereka itu kepedean sampai-sampai ya
brengsek gitu tadi. Brengseknya itu dia itu menyentuh diri kita, ingin mendapatkan diri kita. Oh, untuk jadi istri. Untuk nggak tahu sih kalau jadi istri, karena kebanyakan kalau untuk sekarang ini buat senang-senang gitu. Kalau buat cowok zaman sekarang itu senang-senang. Pernah menemuin cowok yang benar-benar tulus? Pernah. Nah, gimana? Kalau dia tulus, kamu yang nyanyain malah ada sih. Iya. Iya kan? Oh gitu. Jadi ceritanya itu semua dari orang tua. Gimana? Orang tua itu sebenarnya pengen ngedapetin untuk anaknya yang lebih baik. Tetapi kadang ya nggak semua sih dari penilaian kita itu dia baik atau buruk, ya kan. Oh, kamu bisa menilai sendiri ya? Sebenarnya yang bisa menilai cowok itu sebenarnya yang menjalini gitu, menjalin hubungan. Tapi kalau orang tua itu sebenarnya bisanya mendukung anaknya. Tetapi kamu percaya nggak sih orang tua itu hidup lebih dulu? Orang tua hidup punya pengalaman lebih dulu. Itu mungkin bisa jadi pemenangnya kan? Iya. Kita, kan? Cuman ya ketergantungan sih menurut orang tua itu yang seperti apa. Ya dari situ akhirnya orang tua memilihkan cowok yang kira-kira bagus buat anaknya. Akhirnya nggak jadi sama si A. Sebelumnya kita itu mempunyai pacar dan dia juga sayang, dia perhatian. Bahkan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau itu ya dikasih dan dibeliin. Oh, bicara tentang soal pasangan hidup ya, kan ini statusnya single. Statusnya single sekarang ya. Berarti pernah menikah dulunya intinya ya? Dulu pernah menikah. Jadi menikah itu pilihan sendiri atau pilihan orang tua? Sebenarnya dari orang tua. Oh, dulunya orang tua. Iya. Cuman kurang baik juga sih laki-laki yang udah pernah jadi mantan. Itu semua rata-rata nggak baik. Iya, nggak baik untuk kita. Makanya mungkin dari situ break aja gitu. Oh gitu. Ya. Yang bisa kamu memberikan penilaian ke mereka kalau mereka tuh nggak baik itu dari sisi apa? Kelakuan apa? Dari kelakuannya juga dari orangnya. Memang sudah mungkin watak kayak gitu tuh, watak gitu kalau menurut saya. Wataknya? Ya, wataknya itu ibaratnya selama yang pernah jadi mantan saya itu cuman menginginkan tubuh saya. Tubuh? Mungkin dia sekedar hanya menyicipi gitu. Dan dia pun juga ibaratnya nggak ada sih kalau untuk fokus sih itu ada 2-3. Tapi kalau sudah menuju ke jenjang pernikahan, masa yang dituntut, yang diminta cuma itu aja? Iya, emang kebanyakan kayak gitu. Memang dia nggak ngasih nafkah? Enggak, dari selama saya pernah berumah tangga itu dia lepas. Pokoknya nggak bertanggung jawab. Gimana gitu? Kan satu rumah? Iya, satu rumah. Tetapi saya nggak pernah dikasih uang sama dia. Dari kita sendiri pun juga ya selalu mencari sendiri. Dari saya menikah itu saya mencari uang sendiri buat kehidupan saya sendiri. Dan nggak pernah sama sekali saya dikasih uang dari suami. Yang pada umumnya orang nikah nih, satu rumah udah kan? Iya, udah satu rumah. Terus satu rumah itu misalnya besok mau makan nih, kamu mau masak gitu kan? Iya. Minta ke dia duitnya. Itu saya pernah meminta. Dan itu pun juga meminta nggak seterusnya, cukup sekali aja buat negur dia itu ngerti nggak dengan wanita. Posisinya dia tuh ada gaji, dia kerja nggak sebenarnya? Dia kerja dan dia mempunyai gaji, tetapi dia tidak pernah mengasih atau menampakkan gaji dia. Oh gitu ya? Iya, ke depan kita. Jadi jatuhnya kayak orang pacaran berarti ya? Bisa jadi. Dan itu pun juga sebenarnya gimana itu? Sebenarnya sih kalau saya kemarin pernah meminta dia sekali itu aja sih, tapi nggak berkali-kali. Satu kali itu aja saya minta. Ya kirain saya mengerti dia bahwasanya wanita itu banyak kebutuhan. Gini loh, yang masuk akalnya nih gini kan,
kamu menikah nih, Iya. menikah setiap hari butuh masak, setiap hari kebutuhan di rumah lah itu sebelum punya anak ya. Nah setelah punya anak otomatis bakal nyekolahin anak. Apakah di otak laki-laki itu nggak berpikir ini duitnya dari mana kalau nggak dari dia gitu kan? Iya. Nah, itu gimana? Masa yang kamu rasain beda dengan yang lain itu gimana? Beda banget dengan yang lain. Kalau dia sehabis nikahin saya, dia nggak ada yang namanya bertanggung jawab. Dari awal ya? Dari awal nikah sampai titik pengakhiran pernikahan. Berapa lama? Itu sekitar 6 bulanan. Oh, 6 bulan ya? Iya. Atau mungkin seharusnya kamu kasih pengertian sih, kita nih udah berumah tangga, satu rumah, kita butuh makan ya aku minta uang gitu kan, kamu nggak berusaha untuk minta kayak gitu? Udah, sebenarnya udah. Bahkan saya bilang aku tuh cewek loh. Aku itu punya kebutuhan, dan mungkin di sisi sekarang ini belum punya anak, tetapi kita juga banyak kebutuhan rumah, kebutuhan pribadi kita gitu. Dan kayak untuk lelaki yang ngerti sih, sebenarnya kita nggak harus meminta. Iyalah. Pastinya kita dikasih sama suami kan. Dia pengen kita tampil cantik, dia pengen ibaratnya istrinya itu cantik di mata orang lain, tetapi nggak sesuai harapan aku sih. Dari pas aku menikah dengan dia, kirain tanggung jawab, rupanya nggak tanggung jawab sama sekali. Tapi itu pilihan orang tua kan? Iya, Berarti itu pilihan orang tua. emang orang tuanya melihat sosok laki-laki itu dari mana kok bisa salah gitu loh? Ya itu terkadang ya mungkin ada ya kayak seolah-olah dia itu ngasih ke orang tua aku, atau dia mencari-cari perhatian orang tua aku agar aku nikah sama dia. Oh gitu. Jadi orang tua kamu yang dibaik-baikin dulu. Iya. Gitu ya. Biar dapat, kamu gak ada nolak untuk dijodohin? Pernah aku mengeluh dengan abangku sendiri sebelum menikah itu. Di posisi itu aku nangis. Iya, nangis. Aku pengen sekali ibaratnya memilih dengan pilihan aku sendiri, nggak pilihan dengan orang tua. Memang betul, terkadang pilihan orang tua itu lebih bagus daripada pilihan kita sendiri. Tetapi kalau untuk yang aku jalani sekarang itu memang cowok yang nggak tahu diri. Oh gitu ya? Ya. Berarti emang benci nian ya? Ya sebenarnya nggak benci sih. Ya terima kasih aja buat dia yang di sana. Ibaratnya makasih. Udah ngasih pelajaran ya? Makasih udah kasih pahit manisnya buat aku, dan makasih juga buat pengalamannya selama hidup. Jadi masih sering nggak sih kayak mantan pacar atau mantan suami itu kayak ngepoin atau bahkan ngajak balik? Iya itu kebanyakan. Di saat kita udah sama dia, mungkin dia menyesali, menyesali, dan ibaratnya suami dan mantan pacar itu bakal minta balik gitu, balikan lagi. Karena dia juga ngepoin kita. Kalau untuk sekarang ini mantan laki aku juga pernah kok ibaratnya cari-cari akun aku dari media sosial. Dari pengalaman pernikahan kamu setelah cerai, terus pastikan kamu punya pacar gitu kan, kamu pengen nggak sih kayak menikah gitu, menikah lagi? Mulai dengan yang benar-benar saling mencintai gitu. Sebenarnya kalau untuk sekarang itu belum. Tapi yang namanya kita di usia muda untuk sekarang pastinya juga pengen, cuman belum kebuka hati kita untuk seseorang. Masih trauma ya? Ya dibilang trauma sih enggak. Salah orang ya? Takut aja yang sudah itu untuk menjadi pelajaran kita gitu. Dan jangan sampai kita ibaratnya salah pilih atau memilih cowok yang nggak bertanggung jawab. Kamu lihat cowok itu bertanggung jawab atau enggak, menilainya dari mana pada saat masih pacaran? Pada saat pacaran itu royal. Oh royal, Ya. Royal itu bisa dibilang tanggung jawab. Royal dan perhatian. Kalau dia perhatian sama kita, insya Allah bakal apa yang kita mau bakalan dia belikan, gitu. Itu pantesan ya, berarti cewek-cewek zaman sekarang ini suka dengan yang royal, bahkan walaupun suami orang. Ya,
Itu kalau menurut aku separuh orang sih, nggak semua, tergantung ceweknya juga. Tapi apa ya, mana ada sih yang nggak mau, apalagi kalau untuk di zaman sekarang ini sulit-sulitnya kita mencari uang, dan ibaratnya pastinya itu dia pasti terutama ke cowok royal, dan ibaratnya dia perhatian dengan kita. Dari selama yang aku jalani untuk sekarang sih ada. Oh, sudah dapat yang Ya, ada yang sudah dapat, ibaratnya apa yang kita mau, ibaratnya dia belikan gitu. dipertahankan lah berarti kalau sudah dapat. Insya Allah sih, dengan watak dia yang cemburuan, Oh gitu, bagus lah yang cemburuan. egois gitu. Untuk sekarang aku lebih bertahan dengan dia, dan biarpun ibaratnya dia selalu nuduh dan dia ibaratnya selalu ngekang saya gitu. Ibaratnya dia juga nggak membebaskan kita buat yang lain, tapi aku tetap bertahan sama dia. Jadi sekarang kan kamu udah nemuin cowok yang sesuai yang kamu inginkan kan, kayak orang yang royal tadi kan. Jadi kedepannya itu dengan cowok itu gimana? Ya bakal berlanjut sih. Sudah yakin kalau dia itu memang terbaik setelah Sudah. menikah nanti ya. Kalau ya mungkin berbalik lagi kepada cowoknya. Itu dia ini sudah pernah menikah juga atau kayak mana? Masih bujangan ya? Pernah, maksudnya dia nikah. Sudah pernah nikah? Sudah pernah nikah. Oh, sudah pernah nikah. Tentu kan kamu udah pernah punya pacar yang umurnya di bawah kamu, sama yang di atas kamu. Ada nggak sih perbedaan dari kedewasaan atau perlakuan mereka ke kamu? Ada. Yang muda dengan yang tua itu bedanya apa? Nah, terkadang juga ada yang tua tapi kayak anak kecil sifatnya. Dan juga kadang ada juga yang bocil tapi memang dia lebih dewasa. Oh gitu. Ya. Itu dari pengalaman mereka masing-masing Dari sih, mereka, kehidupan ya mereka. betul, dari mereka. Emang ukuran kedewasaan, kamu menilai orang, ukuran kedewasaan itu kamu pandang dari apa? Apakah karena dia royal? Enggak, Atau dari dari sifatnya. sifatnya? Oh, sifatnya. Dari sifatnya. Dan kalau untuk masalah kedewasaan itu enggak diukur dari umur. Karena semua dari sifatnya. Kadang ada juga yang bocil tetapi umurnya lebih mengerti daripada yang dewasa. Ada juga yang dewasa tapi sifatnya kayak bocil juga, ibaratnya kayak cemburuan gitu kan. Itu seperti Kamu suka gak sih sama cowok yang cemburuan kayak gitu? sebenarnya nggak suka. Nggak suka ya? Nggak suka. Karena kalau menurut aku ya, kalau cemburuan itu Tanda cinta loh malah. iya betul, tanda cinta, tetapi kita yang merasa nggak nyaman. Oh, malah nggak nyaman ya? Iya, nggak nyaman. Karena kalau kita dicemburuin terus dan kita dituduh, kita nggak nyaman. Kalau dari segi pengalaman aku sih, aku pernah ngedapetin yang memang dia bener-bener cemburu banget. Tapi ya hubungan itu hancur balik lagi seperti itu. Jadi kayak anak kecil ya? Iya, jadi Hubungan kayak anak kecil. Itu tadi yang dibilang itu, padahal sudah dewasa umurnya, tapi masih kayak anak kecil. Itu umur berapa? Itu sekitar umur ya sekitar 30-an lebih. 30-an lebih ya? Iya. Masih suka gitu ya? Masih suka seperti itu. Sikap orang dalam memperlakukan pasangannya itu tergantung dari pengalaman sih. Iya, Kalau misalnya, makanya orang nikah di masa muda, belum banyak pengalaman, belum pernah ganti-ganti pacar, itu lebih bahayanya dengan puber dia yang kedua. Iya. Beda sama udah masa mudanya udah puas, pacaran sudah sering gonta-ganti misalnya ya. Tapi setelah menikah kadang mereka itu sudah nggak penasaran lagi dengan yang nggak gitu, kan gitu Iya. pengalamannya. Jadi kalau menurut aku sih, karena aku sudah lama sama dia dan aku tetap mempertahankan, gimana pun dia memperlakukan saya, ibaratnya dengan kecemburuan dia, dengan keegoisan dia, ya tetapi aku masih bertahan karena aku cinta. Karena cinta ya. Karena cinta. Jadi cinta itu lebih penting sekarang ya. Cinta itu ya bisa. Bukan lebih ke materi ya.
Enggak, cinta itu sebenarnya bisa membutakan dalam suatu hal. Seperti dia, misalkan terkadang kebanyakan kan orang itu mempunyai istri gitu. Dan kita lebih suka sama dia nggak tahu karena mungkin dia itu membuat kita nyaman gitu. Jadinya kita itu seolah-olah kayak ya menerima semuanya gitu. Dan juga kita juga rela buat dia apapun yang dia mau. Yang penting dia senang gitu ya. Yang Apapun yang penting dia mau ya. Iya. Oh gitu. Tempatnya sih itu. Karena dia udah bikin kamu nyaman, royal gitu kan. Iya, jadi nggak royal pun ibaratnya dia itu gimana ya, perhatiannya dan yang gue suka sih dari dia itu sifatnya. Sifatnya. Iya, Kamu percaya nggak sih? Dia kan sudah punya istri tuh. Iya. Ketemu sama kamu, suka sama kamu, dia ngeroyalin kamu nih. Apakah itu dilakukan dengan istrinya juga? Apakah istrinya dibikin nyaman, senyaman yang diberikan? Ya sama mungkin kamu? seperti itu, kurang jauh. Atau dengan kalau misalnya dia bikin nyaman istrinya, setia dengan istrinya seharusnya. Itu nggak jauh beda sih. Kalau menurut aku mungkin dia memperlakukan seperti ini dengan istrinya dan mungkin sama dengan dia memperlakukan istri dia ke aku gitu. Jadinya sampai aku membuta. Oh gitu. Iya. Itu yang kamu rasain, belum tentu istrinya kayak gitu. Ya nggak tahu. Kalau misalnya dia sayang dengan istrinya, royal dengan istrinya, semuanya untuk istrinya, dia nggak bakal selingkuh. Sebenarnya kalau di kita itu Jahat dong kalau selingkuh, berarti nggak aslinya nggak. iya, gitu. enggak, sebelum sama aku sih dia udah kayak gitu. Dan juga kalau menurut aku sih gimana ya, karena suka tadi ibarat membutakan semuanya. Yang suka kamu kok dia ya. Ya sebenarnya sesaling suka sih. Cuman kalau menurut aku ya lambat kelambatan itu perasaan kita pasti ada. Dengan cara dia itu pasti ada. Bukan di titik royalnya, tetapi dengan dia memperlakukan kita. Ini kan aku cowok nih. Cowok itu nggak bisa memprioritaskan 2 atau 3 orang. Pasti ada yang kalah satu. Iya. Kalau dengan selingkuhannya, menang selingkuhannya berarti yang istrinya yang dikalahin. Harus ada, karena kemampuan orang menafkahin. Jangankan itu ya. Ya kayak yang kamu pernah rasain, kamu menikah punya istri satu aja nggak perhatian, nggak mau nafkain, apalagi punya 2 orang. Otomatis kalau dia ada masalah dengan istrinya, larinya ke selingkuhannya, makanya diroyalin sesempurna mungkin selingkuhannya kan. Istrinya belum tentu ada masalah dengan istrinya. Kalau aku yakin sih dia lebih memilih istrinya. Iya. Karena dia mempunyai anak. Itu kalau dia memikir secara normal, dia pastinya memprioritaskan istrinya. Itu seharusnya. Tapi ini kan diprioritaskan kamu kan yang diprioritaskan. Ya mungkin keduanya bisa mungkin. jadi. Ya. Masih mungkin. Mungkin kata-kata di aku kok dengan istri aku. Gitu karena dari cara kita menilai dia lah gitu. Dari cara kita menilai dia, ya mungkin dia memperlakukan sama sih gitu. Cuman kalau menurut saya karena dia mempunyai istri, pastinya dia lebih memilih istrinya daripada yang baru dikenal dan yang muda. Meski dia cinta, tetapi cinta itu kan hanya sesaat sih kalau menurut aku. Kalau dengan orang. Ini untuk selingan kayak gitu ya? Ya, untuk selingan. Kalau kamu di posisi kayak gitu, kamu nggak mempermasalahkan. Kamu menikmati aja, biasa aja gitu. Ya udah, nggak apa-apa gitu. Ya karena cintanya tadi itu. Cinta itu membuat buta semuanya. Mau kita diperlakukan seperti apapun, karena kita sudah cinta sama dia, mati gitu. Terus kamu cemburu dia lagi, kan namanya ini ya orang sudah nikah ya. Iya. Lagi ngapain sayang, kamu nanya ke dia misalnya. Aku lagi mau apa dengan istrinya kan, itu ada perasaan cemburu loh kayak gitu, sakit loh. Enggak. Oh enggak ya, biasa aja ya. Biasa aja. Kalau untuk masalah ya seperti itu kita tuh seharusnya ngerti. Malah yang ngerti ini. Ya ngerti. Biarpun ibarat perasaan kita itu hancur gitu, di dalam tuh gimana perasaan kita itu sakit sebenarnya. Iya kan, tapi nggak punya hak loh itu. Iya benar sekali. Ibaratnya nggak gitu istrinya. Iya benar, seharusnya yang seperti itu istrinya. Tetapi kan kita juga di posisi sama kayak istrinya, cuman beda status doang.
gitu. Iya. Jadi seharusnya kita pun juga karena kita cinta ya kita ngerasa sakit gitu. Karena ngerasa sakit tadi jadinya kayak kita itu seolah-olah nggak terima dia dengan ini, bahkan kita nggak terima dia dengan yang lain, apalagi Cemburu dengan lah. istrinya. Ya, Dengan cemburu. istrinya cemburu, pasti. Benar sekali. Sama kayak dia kan seumpama dia menjadi kita gitu. Dan kita ibarat sama cowok lain. Terima nggak dia? Nggak bakalan terima. Ya, Padahal aku iya. bukan istrinya gitu loh. Iya. Iya kan, sama aja gitu. Itu karena cinta dia. Itu tadi karena cinta. Cinta itu bisa membutakan segala hal. Dan nggak tahu posisi kita tuh di sebelah mana gitu kan. Jadi Iya, benar sekali. terus rencana ke depan pengen punya anak, nikah, punya anak, atau pengen sendiri terus sampai kapan gitu? Rencana. Kalau rencana sebenarnya pingin menikah. Oh, dengan yang tadi tuh ya. Nggak tahu, kita kan jodoh nggak ada yang tahu. Oh. Jadi kita pengen menikah dan memang benar-benar sudah melupakan dari semua yang sudah kita laluin. Dan kita pengen juga mempunyai anak. Tetapi kita harus gimana ya? Ya, karena Benar-benar ketraumaan, sensi. ya, Ya. karena ketraumaan tadi kita jadi sensi, kita mau menikah. Karena trauma kita gimana ya? Jadi kayak entah berapa tahun jodoh kita baru datang gitu. Kalau untuk sekarang mah ibaratnya nggak ada gitu yang benar-benar hati aku terbuka. Belum ya, tadi kita udah ketemu tadi. Ya tadi itu kan cuma cinta doang. Cinta tapi nggak sayang. Cinta tapi nggak sayang, maksudnya gimana? Ya. Kan kamu mau menikah sama dia. Heeh. Atau kalau misalnya dia sekarang lagi punya istri ya, mungkin nunggu kisah dari istrinya. Enggak, misal. itu semua mustahil bagi aku sih mustahil. Oh gitu. Karena kalau dalam aku pribadi, aku sebenarnya tidak ingin merusak rumah tangga orang. Oh. Tetapi aku cuman sebatas ya mementingkan dia gitu. Dan juga ya dari awalnya itu aku nggak ada perasaan sama dia dan kita pun main-main. Akhirnya kita menimbul perasaan gitu. Dan akhirnya Udah kita keseringan cinta. kali ya? Enggak, kalau itu enggak. Karena udah keseringan, timbul rasa cinta. Itu beda. Dan timbulnya itu di saat kita itu happy berdua. Iya. Happy dalam rangka seperti kita. Ibaratnya bukan baring ya, bukan baring no. Jadi ibaratnya tuh karena kita happy, kita sering naik di klub-klub seperti itu, jadinya. Oh, gitu. Jadi kita merasa nyaman. Oke. Terus yang sebenarnya yang kamu inginkan nih, kan bakal mau nikah, bakal mau menjalani pernikahan, nggak mungkin nggak nikah kan? Kamu Iya, masih muda, pasti. masih Iya. muda, masih cantik, masih pastinya. gampang lah nyari. Iya. Kamu pengennya nanti punya suami yang seperti apa? Coba tahu nanti kalau misalnya nih orang pengennya nggak gini cewek nih gitu kan? Kamu pengennya yang seperti apa? Aku sih pengennya tipe cowok yang aku suka itu yang sayang dan yang memprioritaskan kita lah dalam suatu hal apapun itu. Dan juga tipe-tipe yang saya suka itu adalah tipe yang orangnya seperti tinggi Dari besar. fisik, Dari tinggi fisik besar. ya, dari fisik tinggi besar. Dan kalau soal dalam perasaan ibaratnya yang seperti yang saya suka ya dia perhatian, ibaratnya jujur maupun dalam keadaan yang tidak saya sukai tapi jujur gitu. Dan itu yang membuat kita jadi samawa nantinya. Itu aja. Dan nggak lebih Kamu punya pengalaman misalnya punya pengalaman buruk dalam pernikahan ya, itu bisa jadiin kacaan untuk yang sekarang seharusnya. Sebesarnya bukan cuma itu aja. Ya Banyak pernah seharusnya. sih, pernah. Dan kalau untuk aku menikah dulu sih, memang udah kayak nggak aku bayangin lagi sih betapa sulitnya aku hidup dengan dia. Dalam itu juga aku belajar untuk semuanya. Ya, Mau itu menjalin bisa rumah ngebentuk tangga. kriteria cowok yang bakal itu nanti. Intinya dia satu,
Dia itu jangan sampai lepas dari tanggung jawab. Itu yang ke satu. Yang kedua juga dia jangan ibaratnya seolah-olah dia sudah menikah tetapi dia masih juga kebanyakan di luar. Dan dia tidak memprioritaskan istrinya di rumah dan dia tidak bisa memikirkan apa yang dirasain oleh istrinya. Dan yang kedua itu kalau menurut aku dia itu harus lebih bisa membahagiakan istrinya Dengan cara ya membahagiakan dia lah dengan cara apapun itu. kalau dari pengalaman kamu kan kamu bahkan nggak tahu gaji suami berapa dulu kan. Itu harus dimasukkan dalam kriteria kamu dalam mencari pasangan. Iya benar. Kan biasanya ini memang banyak masalah kalau seandainya itu nggak dilakuin sama suami. Benar. Suami itu jangan pelit gitu loh. Ya, cuman ya itu tadilah nggak tahu sih kita menikah mau kapan gitu karena jodoh kita nggak ada yang tahu. Dan juga kalau untuk sekarang ini aku hanya bisa menjalani hidup. Dan kalau untuk yang seperti suami ibaratnya yang sudahlah gitu, ibaratnya cukup kita yang bisa menilai gimana sih cowok yang pantas buat kita, gimana yang cowok nggak pantas buat kita gitu. Intinya karena trauma dulu karena menikah terus kayak kurang dinafkahin waktu itu. Nah, itu harus diteliti juga. Sebenarnya permasalahan kecil sih ekonomi ya. Ekonomi. Penting. Sebenarnya kalau memang dia bertanggung jawab, sebenarnya dia bisa loh ngasih sekian gitu buat bumbu rumah ataupun buat ibaratnya kebutuhan rumah lah gitu. Coba kamu kasih tip ke para suami yang di rumah tuh. Pasti banyak nih masalah yang pernah dialami, yang kamu alami itu dialami sama mereka ibu-ibu gitu kan, zaman sekarang gitu kan. Seharusnya suami itu harus gimana? Sebenarnya harus saling membantu, membantu kalau di rumah. Jangan kata dia, ini kerjaan istri, ini kerjaan suami katanya. Tapi dia tidak menafkahi gitu. Kita terima gitu loh. Sebenarnya kalau dalam menurut ini sih Al-Quran sih nggak ada sejarahnya istri mau maksudnya disuruh nyuci baju. Itu sebenarnya kalau baju dia loh, urusan dia loh gitu loh. Kalau untuk selebihnya oke, iya. Cuman kalau menurut aku yang untuk ibaratnya bikin hubungan itu selalu senang, selalu bahagia, saling membantu. Kita cewek juga bisa membantu cowok, tapi cowok juga harus bisa membantu kita dalam ibaratnya kebutuhan kebutuhan rumah. Itu. Di zaman sekarang ini untuk mendapatkan teman itu bisa contohnya melalui Instagram, melalui Facebook, aplikasi-aplikasi sekitar sudah banyak. Apalagi ya banyak ya aplikasi yang negatif kayak micet kayak gitu kan. Iya. Sepengalaman kamu pernah nggak sih ketemu cowok yang aneh-aneh, yang nggak jelas gitu kan? Banyak. Modus-modus itu ada. Banyak banget. Bukan modus aja sih, bahkan ada kok yang asli. Dan yang modusnya itu ya memang kebanyakan rata-rata dari sosial media. Tetapi yang saya bilang nyata itu real itu memang asli teman kita sendiri. Teman sendiri? Bisa teman sendiri gitu? Bisa teman sendiri. Awalnya ya dia katanya menganggap kita saudara, dia memang menganggap kita teman sampai mati. Akhirnya dia itu berarti kayak pacar. Iya, dia kayak pacar tapi sebenarnya temen gitu loh. Temen gitu. Temen rasa pacar? Nah, enggak lah, itu gitu. Menurut dia aja sih, bukan kita ya. Nah, dia itu modusnya itu dia dengan secara dia bilang kalau aku bakalan ada selalu ada menjadi teman buat kamu ataupun menjadi saudara buat kamu katanya. Akhirnya pada saat itu saya nilai memang benar nggak salah. Penilaian saya itu satu, pasti dia ada maunya ini. Oh gitu. Ya, dia ada maunya. Ternyata benar sih dengan secara tingkah dia itu memang benar-benar kelihatan untuk dia ya menikmatin itu dan juga dia kayak menikmatin apa? Ya kayak seperti dia itu ya ini
pegang-pegang gitulah ya kan, megang-megang. Bercinta. Iya, masalah kayak gitulah nggak perlu disebut lah. Dia bilang katanya dia pengen membahagiakan kita, makanya karena dia tahu kita itu ibaratnya gimana ya, Sudah pernah menikah. ya sudah pernah menikah dan janda itu rata-rata kan buruk dipandang orang gitu, buruk dipandang mata laki-laki. Kenapa bilang kayak gitu? Pastinya itu Kenapa? karena kebanyakan kayak kamu pasti janda, kamu sudah pernah gini-gini katanya. Jadi di saat itulah seolah-olah kayak ya tergantung dari orangnya lah lagi secara mikir kita itu gimana gitu. Apalagi dengan kita merokok, dengan secara penampilan kita sendiri. Coba kamu ceritain, kok bisa? Dulu kamu perokok nggak? Dulunya aku nggak perokok dan Mulai- aku nggak mengenal sama sekali dengan tembakau. Pertama kali ngerokok di umur berapa? Pertama kali merokok di umur 17. Karena apa itu? Itu karena di saat itu lagi frustasi untuk masalah semua, mau masalah pacar, mau masalah keluarga. Kata temen ini ya, kata temen itu dibawa ngerokok itu jadi kayak serasa Biar hilang ya? Iya, ngerasa relax. Akhirnya saya coba dan ternyata Kok enak gitu? ketagihan. Oh gitu ya. Ketagihan dari situ. Lebih santai sih ngerokok tuh sebenarnya. Iya. Ada masalah sambil mikirin sambil Cuma masak. satu, aku nggak tahu sih. Ini dari semua yang aku kenal rata-rata mengiranya aku itu cewek yang aneh-aneh gitu. Cewek yang aneh-aneh. Yang kita nggak bisa kayak gitu juga. Cewek berjilbab, berkerudung juga. Kita nggak bisa juga kan? Bisa. Iya betul. Cara menilai orang kan. Itu ketergantungan dari orangnya. Kan kelakuan lah. orang. Ketergantungan dari orangnya. Ada kok temanku sendiri yang ibaratnya pernah ngasih tahu kamu mendingan gak usah merokok, nanti kamu dipandang buruk katanya gitu. Jadi aku bilang sama dia, nggak apa-apa kok aku dipandang buruk sama dia, tapi ibaratnya aku dinilai sama Tuhan itu aja udah cukup, aku bilang. Seperti apa kelakuan aku di dunia ini ya itu udah jadi urusan Tuhan, bukan dia. Aku nggak perlu kok dinilai sama orang, nggak perlu. Kan dosa masing-masing. Iya, dosa masing-masing. Juga kehidupan kita itu nggak semua orang tahu kok kita itu seperti apa. Seperti saya, ibaratnya saya perokok. Dengan secara penampilan ibaratnya kayak kelihatan memancar gitu. Pastinya itu seperti saya itu dipandang kayak cewek yang buruk gitu di mata mereka. Karena saya pernah ibaratnya dikatain sama orang, kamu open ya, kamu ini ya. Saya jawabnya simpel. Apa? Saya jawab, emang kalau saya open dan tidak, emang ada urusan apa sama Anda gitu. Terus kalau dia nawar gimana? Dia bilang, ayo sama aku aja 2,5 juta kata dia kan. Terus begitu saya jawab, enggak, terima kasih, aku nggak perlu uang kamu. Enggak, yuk gas gitu ya? Enggak. Kalau itu enggak sih. Tergantung sih. Mau sebuntu apapun, mau ibaratnya aku nggak punya uang sama sekali, itu ya aku masih bisa cari dalam, Masih bisa lurus lah intinya. ya dalam seperti itu. Nggak harus kok kita jadi cewek-cewek yang open seperti itu sih, enggak. Alhamdulillah ibaratnya dari saya pengalaman sih, saya ibaratnya enggak mengikutin pergaulan teman. Saya mengikutkan kata-kata saya dan diri saya sendiri. Kalau saya bilang A, kalau saya bilang B. Itu aja. Untuk sekarang yang kamu jalani kehidupan sekarang, permasalahan apa yang lagi kamu jalanin atau yang memang berat banget? Itu masalah keluarga. Itu gimana? Ya, saya sih sebenarnya pengen gitu keluarga itu pada memprioritaskan ibu gitu, karena orang tua tinggal satu-satunya. Seharusnya mereka sadar gitu, gimana sih orang tua ini ibaratnya anak-anaknya pada gimana ya, sebagian ngerti, ada yang sebagian enggak, hanya menyusahkan orang tua sendiri ya, dari secara perilaku dia menjadi beban orang tua gitu.
Dan saya pengen sih kayak saudara-saudara semuanya ibaratnya ya mengerti gitu di dalam keadaan untuk sekarang itu orang tua kan tinggal satu. Jadi orang tua itu harus dibahagiakan gitu. Nggak secara dengan dibebankan. Itu sih permintaan saya. Ya kayak saya sendiri, ibarat saya ada nggak ada pun saya memikirkan terlebih dahulu orang tua daripada diri saya sendiri. Sampai seperti saya tidak merawat diri saya sendiri, itu karena apa? Demi orang tua. Demi orang tua ya. Ya, karena kalau hanya memikirkan, Kamu nggak merasa nggak merawat aja udah cantik kan? karena saya merasa nggak merawat diri saya sendiri ya karena orang tua itu pun juga biar supaya dia bahagia. Saya tidak memprioritaskan ibaratnya disukai sama orang, nggak lebih suka ke gengsi sih kalau menurut saya, ibaratnya lebih suka untuk membahagiakan orang tua di saat orang tua kita tinggal satu.